Pasti teman-teman pernah menggunakan kompor gas untuk memasak. Kompor gas menghasilkan energi panas. Pada kompor gas, energi kimia yang disimpan di dalam LPG. Jika ketika kita nyalakan akan berubah menjadi panas. Contohnya, saat ketika kita memanaskan air. Saat keadaan awal, air masih dalam keadaan diam. Setelah mendidih, air akan muncul gelembung dan akan berbunyi seperti peluit. Itu disebabkan karena pada saat awal air dalam keadaan stabil dan belum mengalami perpindahan panas. Akan tetapi, saat mendidih, partikel air mulai bergerak lebih cepat akibat panas yang merambat dari kompor sampai ke partikel tersebut. Sedangkan bunyi tersebut disebabkan karena perubahan tekanan yang ada di dalam panci, di mana partikel gas yang ada di dalam tergeser oleh pergerakan partikel gas lain yang menjadikan gas keluar dari panci sehingga menyebabkan bunyi seperti peluit. Hal ini berkaitan dengan teori kinetik gas. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teori kinetik gas itu? Kalau teman-teman penasaran, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Alia Marsha Sabrina dari kelas 12 MIPA 7. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai materi teori kinetik gas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mengenal lebih jelas teori kinetik gas, kita harus paham apa itu teori kinetik gas. Teori kinetik gas adalah teori yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tubrukan molekul-molekul. Teori ini menggunakan gas ideal untuk menganalisis tentang gerak dan energi partikel untuk mencari tahu sifat-sifat gas secara keseluruhan. Adapun dasar hukum dari teori kinetik gas. Ia menggunakan dasar hukum ABC. Yang pertama ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan bahwa volume suatu gas sebanding dengan jumlah molekul atom gas tersebut. Lalu ada hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan dan volume suatu gas, jika salah satu besaran dinaikkan, maka besaran lain akan menurun selama temperatur dan banyaknya mol konstan. Yang ketiga ada hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa temperatur dan volume suatu gas sangat berhubungan. Ini dia rumus-rumusnya. Yang pertama ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro dilambangkan sebagai V per N sama dengan K, di mana V adalah volume gas, N jumlah molekul pada gas tersebut, dan K tetapan kesebandingan. Yang kedua, hukum Boyle dirumuskan sebagai PV sama dengan konstan. Karena K memiliki nilai yang konstan, maka rumusnya P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 tekanan gas pada keadaan 1, yang satuannya Newton per meter persegi, V1 sama dengan volume gas pada keadaan 1, di mana satuannya meter kubik, P2 sama dengan tekanan gas pada keadaan 2, di mana satuannya Newton per meter persegi, V2 sama dengan volume gas pada keadaan 2, di mana satuannya meter kubik.
Lalu yang ketiga ada hukum Charles. Dinyatakan dalam rumus V per T sama dengan konstan. Karena K memiliki nilai yang konstan, maka rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. T1 sama dengan suhu gas pada keadaan 1 dalam satuan Kelvin, V1 volume gas pada keadaan 1 meter kubik, T2 suhu gas pada keadaan 2 dalam satuan Kelvin, V2 sama dengan volume gas pada keadaan 2. Dari semua hukum tersebut dinyatakan sebagai persamaan hukum gas ideal. Dirumuskan sebagai P dikali V per T sama dengan K. Karena K memiliki besaran yang nilainya konstan, maka persamaannya berubah menjadi P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Dengan menggunakan hukum Avogadro, kita menyatukan hukum gas ideal berdasarkan molekul atom-atom pembentuknya. Dinyatakan sebagai rumus berikut, yaitu di mana PV sama dengan nRT. P adalah tekanan gas yang satuannya Newton per meter persegi. V sama dengan volume gas dengan satuannya meter kubik. N jumlah molekul, satuannya mol. R adalah konstanta gas universal. R dinyatakan sebagai 8,315 Joule per mol Kelvin. T adalah suhu mutlak gas, dinyatakan sebagai Kelvin. Tahukah kamu, di dalam gas ideal terdapat tekanan gas ideal. Suatu gas yang berada di ruang tertutup akan mengalami tumbukan secara terus-menerus dengan dinding dan partikel gas yang akan membuat tekanannya semakin tinggi. Lalu, di dalam gas ideal pula terdapat energi gas ideal, yaitu energi kinetik yang menjelaskan tentang gerakan partikel gas dalam suatu ruangan yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua, ada energi dalam. Energi dalam dibagi menjadi dua, yaitu monoatomik yang memiliki unsur AR, HE, dan Ne, dan yang sejenisnya. Lalu, diatomik yang memiliki unsur H2, O2, N2, dan sejenisnya. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal berikut. Di sini ada suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Dari rumus kecepatan efektif gas ideal, kita dapat melihat hubungan temperatur dan kelajuan molekul gas. Dari rumusan tersebut, terlihat bahwa temperatur T dengan kelajuan molekul gas atau VRMS sebanding. Maka, jika temperatur dinaikkan, maka terjadi penambahan juga pada kelajuan molekul gas. Jadi, pilihan yang benar adalah yang E. Selanjutnya soal kedua. Suatu gas ideal berada dalam suatu bejana tertutup dengan tekanan P, volumenya V, dan suhunya T. Jika suatu saat suhu diubah menjadi 2T dan volumenya menjadi 3/2 V, maka perbandingan tekanan awal atau P2 setelah V dan T diubah adalah, mari kita saksikan pembahasannya. Diketahui T2-nya sama dengan 2T1, V2 sama dengan 3/2 V1. Menentukan perbandingan P1 dan P2 dengan cara P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Dimasukkan angkanya. P1 dikali V1 per T1 sama dengan, karena V2-nya adalah 3/2 V1, kita masukkan P2 dikali 3/2 V1 dibagi 2T1. Sehingga kita mendapat perbandingan P1 sama dengan 3/4 P2.
Jadi P1 dibanding P2 adalah 3:4. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana? Mudah kan? Untuk menguji tingkat pemahaman teman-teman, mari kita berlatih soal. Untuk mencari jawabannya, teman-teman bisa pause video ini ya. Jawaban yang benar adalah A. Jawaban yang benar adalah B. Nah, teman-teman, seperti yang sudah disinggung dari awal video, kompor gas menghasilkan energi panas yang pada dasarnya dapat dipahami dengan mempelajari teori kinetik gas. Lebih tepatnya, dengan belajar teori kinetik gas ini, kita dapat mencari tahu sifat-sifat gas secara keseluruhan. Wah, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Hal ini tentunya harus menjadi pemacu kita dalam mempelajari pelajaran fisika ini. Teman-teman, sekarang waktunya berdiskusi. Manfaatkan waktu berdiskusi ini sebagai ajang berpikir kritis kalian. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Tak terasa kita sudah ada di penghujung video. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, silakan putar kembali video ini atau kalian bisa bertanya langsung kepada guru kalian. Tetap semangat belajar dan jangan lupa terus membaca buku untuk menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.